Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Isra Rahmayani. Nah, Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah Ananda semua, materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai teks prosedur. Tentu dalam kegiatan sehari-hari kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan prosedur. Tujuan pembelajaran kita berdasarkan KD teks prosedur ini adalah: pertama, siswa mampu menunjukkan sikap menghargai budaya Indonesia yang beraneka ragam. Dua, siswa dapat menyebutkan pengertian teks prosedur. Tiga, siswa dapat menyebutkan karakteristik teks prosedur. Keempat, siswa dapat mengidentifikasikan struktur teks prosedur. Ananda semua, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita melakukan aktivitas. Setiap aktivitas yang kita lakukan, tentu ada langkah-langkah atau cara-cara yang harus kita taati atau kita patuhi, supaya apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, tidak berantakan, dan apa yang kita kerjakan dapat berjalan dengan lancar. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas yang akan kita kerjakan. Misalnya, dalam melakukan kegiatan di rumah, Ananda mau memasak nasi, menanam tanaman, tentu ada prosedur atau langkah-langkah yang Ananda ikuti. Prosedur atau langkah-langkah yang Ananda ikuti, yang akan Ananda kerjakan, itu sangat berguna supaya apa yang Ananda kerjakan dapat selesai dengan baik. Contoh teks prosedur yang biasa Ananda lakukan di rumah, misalnya membuat kue, membuat kerajinan tangan, memasak nasi goreng, atau pekerjaan-pekerjaan ringan yang dapat Ananda lakukan di rumah. Berikut ini adalah contoh membuat kue apem. Nah, ini adalah makanan khas Indonesia. Nah, ini berikut ada alat dan bahannya dan cara-cara yang harus kita ikuti. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentu ada yang rumit dan ada yang sederhana. Nah, jadi teks prosedur itu ada dua jenis, ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Kalau sederhana berarti kegiatan yang kita lakukan itu memiliki sedikit langkah-langkah, sedangkan yang kompleks memiliki banyak langkah-langkah atau agak rumit. Berikut ini adalah karakteristik teks prosedur. Karakteristik teks prosedur ada 5. Yang pertama, dapat memberikan petunjuk. Yang kedua, ada arahan. Yang ketiga, adanya tahapan yang sistematis. Yang keempat, adanya tujuan dalam melakukan sesuatu. Dan yang kelima adalah adanya perintah melakukan sesuatu. Nah, semoga Ananda mengerti
dan paham mengenai materi yang Ibu sampaikan ini. Teks prosedur memiliki struktur. Ya. Ada 4 struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Ya. Tujuan dalam melakukan kegiatan tentu kita punya tujuan. Apa tujuan kita membuat itu? Membuat ini tentu ada tujuan kita. Yang kedua alat dan bahan. Alat apa yang kita gunakan, bahan-bahannya apa. Nah, dalam setiap aktivitas tentu ada alat dan bahannya yang kita gunakan. Yang ketiga adalah langkah-langkah, yaitu cara kita melakukan kegiatan tersebut. Bagaimana caranya? Dari awal sampai terakhir itu secara berurutan. Nah, bagaimana langkah-langkah atau cara-cara yang harus kita ikuti, yang harus kita pedomani supaya pekerjaan kita, apa yang kita lakukan lancar dan berhasil. Yang keempat, penutup. Nah, pada bagian ini, ya, apa kegiatan yang kita lakukan tentu ada hasil yang kita inginkan. Ada hasil yang diperoleh. Ya. Kegiatan yang kita lakukan tentu kita ingin mengajak orang untuk melakukan apa yang kita lakukan ini. Apa pesan kita terhadap pembaca mengenai yang kita buat, yang kita lakukan. Tentu kita berharap yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain. Baiklah Ananda semua, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan Ananda dapat memahaminya dengan baik. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan ini, prosedur melakukan sesuatu, semoga Ananda di rumah dapat mempraktekkannya, dapat melakukan kegiatan di rumah. Kita di rumah jangan hanya bermenung saja di saat COVID ini, di saat kita belajar daring ini, tetapi manfaatkanlah materi yang Ibu sampaikan ini sehingga Ananda dapat membantu orang tua melakukan kegiatan, berinovasi, menghasilkan sesuatu yang dapat membantu diri sendiri, membantu orang lain, atau membantu orang tua. Nah, jadi pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.